Mohon izin untuk share video. Saya mohon izin share video 2 menit. Silakan Mbak Sophie. Semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Persembahan yang berkenan padamu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Persembahan yang berkenan padamu, ku berikan hidupku. Silakan Bu Wiwin, Bu Ira. Shalom semuanya, selamat malam. Kita lambaikan tangan, kita ketemu lagi bersama-sama dalam tukar mimbar kita malam ini. Malam ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita akan terus menyembah Dia di dalam kebenaran dan dalam roh dan kebenaran. Dan malam ini kita akan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji hari ini, harinya Tuhan. Kita bersyukur kepadanya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan ya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita katakan sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita katakan bersuka sambil kita bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Mari Bapak Ibu, kita akan buka persekutuan doa kita malam ini. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu, bahwa pada malam hari ini kami boleh Kau beri kesempatan untuk melayani teman-teman kami di PDPKK Kalvari. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Sampai dengan hari ini, kami boleh mengalami kasih-Mu, kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu. Kami akan terus bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk apapun yang sudah Kau berikan kepada kami, baik itu dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Kita saat ini akan bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Seperti Mazmur katakan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Benar Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang mengerti kami. Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Di saat kami memerlukan, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Karena banyak hal yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sebab Kau Bapa yang mengerti Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
Hati kami terus bersyukur dan memandang Engkau, Tuhan yang merancangkan kebaikan, Tuhan yang memberikan kebaikan untuk setiap langkah-langkah kami dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh nyata di dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Mari saudara yang terkasih, angkat pujian ini sekali lagi. Jadi kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Sebab Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, Bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada yang lebih penting untuk Kau, Tuhan. Kau ada yang terjadi di dalam melewati dalam hidupku. Kau ada yang mengenal, kau ada yang berkejutan dan terjadi. Amin. Engkau Yesus, Engkau Tuhan, harap padamu. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh tak ada lembah yang kami tak dapat lewati, sebab kami senantiasa bersama-Mu Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan melewati segala sesuatunya seiring dengan perjalanan hidup kami. Kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh-sungguh tidak terbatas di dalam setiap hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik Kau berikanku. Terima kasih Yesus, Kau sungguh Allah yang setia. Terima kasih, Kau sungguh terbaik. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Penyertaan yang sempurna, rancangan-Mu indah. Terima kasih Yesus, sungguh kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk setiap waktu, setiap langkah, bahkan setiap di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan, usaha, dan di dalam setiap keluarga kami. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau mau mendengarkan setiap ungkapan syukur kami di hadapan-Mu, setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, dengarkanlah ungkapan syukur dan terima kasih untuk setiap saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru di dalam perjalanan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bisa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan pendampingan-Mu sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan hari-hari yang boleh kami lalui, atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Bahwasanya sungguh kami percaya bahwa Engkau melihat, Engkau yang menyelangi setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menginginkan kami semua untuk Kau pulihkan, untuk Engkau berkati. Bahkan kami percaya malam hari ini Bapa, kalau Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu. Betapa besar kasih setia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga siapakah kami ini Tuhan, Engkau memandang kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami tidak dapat membalas apapun Tuhan. Selain kami terus mau mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau atas semua pertolongan-Mu, atas semua pertobatan yang kami sungguh-sungguh ampuni, Kau ampuni dalam setiap kami Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak terpandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih pengampunannya Tuhan. Pengampunannya Kau, pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina kami Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oleh sebab itu kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, sungguh pengampunan-Mu yang Kau beri memulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan, sehingga kami semua yang berdosa Kau pulihkan. Engkau layakkan kami Tuhan. Bahkan Kau terus memberikan kekuatan pada saat kami lemah. Engkau terus memberikan penghiburan pada saat kami tidak berdaya. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami terus mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Sungguh ini kami Tuhan. Kami mau nyatakan, biarlah kami semua yang hadir di sini, Kau memakai kami sebagai bejana-Mu yang hidup. Kekuatan hanya pada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ketenangan bagiku. Sungguh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur di kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan.
rasakan hadirat-Mu. Akan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dengan iman sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, berikan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Oh, kami mau tersyukuri kaki-Mu. Syukuri di kaki-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Kasih Bapa. Jangan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Biarlah kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan, baik di dalam pikiranku, di dalam semua rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu. Ada kehendak-Mu. Serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kami semua Tuhan, kami mau Tuhan datang kepadamu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah semua yang ada di sini, kami mau tanggalkan segala pikiran kami, segala kehendak kami Tuhan, menjadi kehendak dan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau sembah di dalam roh dan kebenaran. Mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Biarlah Kau jadikan setiap kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Engkau layak disembah dan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau yang memilih kami. Engkau jadikan sebagai biji mata-Mu bejana-Mu yang hidup. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, Tuhan yang kami tinggikan. Lebih dalam kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, layak kami sembah, kami muliakan. Kaulah Allah yang setia, oh Yesus, terpujilah nama-Mu, nama yang ajaib, penuh kuasa. Kaulah gunung batuku, tempat perlindunganku, tempatku berseru. Kaulah kekuatanku Tuhan, oh Yesus Tuhan. Oh Raya Lamase, oh ya Raya Lamase, Raya Lamase. Glory bagimu Tuhan, Kau Allah yang setia. Raya Lamase, Raya terpujilah nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, ajaib kuasa-Mu. Kau sungguh Allah yang besar, ajaib penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami seringkali meninggalkan Engkau, seringkali kami mengecewakan Engkau, tetapi Engkau terus Tuhan memanggil kami untuk kami jauh mau mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dialah Tuhan, kami hanya memiliki hati sebagai hamba yang sungguh-sungguh mau taat dan setia di dalam setiap panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk kami mau bersekutu di dalam doa, di dalam persekutuan doa Dekanat Bekasi ini Bapa. Biarlah kami terus mau bertumbuh di dalam iman kami. Dan kami percaya pada malam hari ini, kalau Engkau sudah memanggil, Engkau sudah memilih hamba-Mu yang terkasih Bapak Doni. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu sudah mempersiapkan dan mengurapi Bapak Doni. Sehingga kami percaya apapun yang disampaikan, ini adalah firman-Mu yang hidup. Sehingga malam hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap diberikan pupuk dan siap diberikan benih yang hidup. Dan kami bukan saja mau mendengarkan, biarlah firman ini boleh bertumbuh berbuah, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berani dan melakukan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Wiwin. Apakah saya langsung atau gimana ini? Silakan Pak Doni langsung. Oke. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Selamat malam Bapak Ibu. Sungguh merasakan urapan Tuhan ya malam ini melalui pujian yang dibawakan oleh Bu Wiwin dan teman-teman tadi. Malam ini sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu Febi dan Bapak Ibu, saudara-saudara dari Kalvari, lalu saudara-saudara Bapak Ibu juga dari Leo Agung, sama-sama saya. Juga malam ini bersyukur sekali saya, kalau nggak salah saya sempat melihat ada, kebetulan saya tuh menyampaikan undangan ini juga ke teman-teman di kelas katekumen. Kebetulan saya 2 tahun ini dipercayakan untuk pegang kelas katekumen Bapak Ibu di Leo Agung, jadi saya share undangan dari apa yang dibuat Bu Febi itu, saya share. Mereka katanya oke, saya mau ikut juga nih, ada seperti Mbak Angkit ini. Lalu saya agak lupa lagi tadi siapa yang Bu Feni segala macam. Lalu saya juga mau menyapa tadi sekali lagi teman saya dari Antonius, yaitu Ibu Elizabeth, saya panggil Miss Eli, teman SMP saya ini, teman SD dan SMP saya. Terima kasih. Kita semua berkumpul di sini, seperti tadi di dalam doa kita percaya bahwa yang kumpulkan di sini adalah Tuhan sendiri, Roh sendiri yang menyatukan kita di tempat ini. Terima kasih juga malam ini saya sudah diberikan kepercayaan untuk membawakan firman. Malam ini saya sedikit membawakannya sedikit agak berbau pengajaran gitu Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Baik, mohon izin sebelumnya Bu Santi bisa bantu di share screen untuk PPT-nya. Ya Pak. Malam ini seperti yang Bapak Ibu mungkin bisa baca di e-flyer-nya itu, pada saat saya renungkan tema Bu Ira sampaikan kepada saya, yang penting arahnya pertobatan Pak Doni. Aduh, saya coba bertapa Bapak Ibu, bertapa apa yang benar-benar katakan mengena di saya dan bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya menemukan ini Bapak Ibu. Nah, menemukan juga judulnya, menemukan Yesus di dalam dirimu. Bapak Ibu, sebelum saya ajak Bapak Ibu masuk ke dalam tema ini, menemukan Yesus di dalam dirimu, saya mau apresiasi kepada kita semua, katakan kelompok kategorial PDPKK ini. Jujur,
katakan mungkin saya lupa tahun berapa ya, kenapa saya sukacita sekali ini teman saya Miss Eli ini ada datang ikut bersama saya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu yang memperkenalkan pertama kali kelompok kategorial PDPKK ini Miss Eli ini gitu. Walaupun dia sendiri mungkin bukan PDPKK, dia sendiri Legio Maria gitu. Kalau Bapak Ibu tahun 96 saya ingat itu masa krisis saya mau lepas dari gereja, saya mau melepas diri dari Yesus. Nah, Eli ini adalah angel saya ceritanya. Dia yang katakan kami banyak ngobrol dan akhirnya terus dia membawa saya mencoba masuk ke dalam ikut di Legio. Kemudian ada acara-acara PDPKK saya diajak ikut. Jujur awalnya saya kaget waktu pas diajak ikut PDPKK pertama kali oleh Eli ini, karena ini kok berbeda ya, ini teh ngapain gitu ya, saya ada bingung gitu, kok lagu-lagunya saya nggak familiar, ada penolakan tentunya di diri saya Bapak Ibu. Tapi rupanya ya itu Tuhan melalui kawan saya Eli ini tidak pernah menyerah untuk benar-benar terus ajak saya, sampai saya ingat banget satu saat di Antonius itu di gedung paroki yang lama, luar biasa Bapak Ibu, saya boleh mengalami kelegaan ya, kelepasan, dan ya saya di situ pertama kali saya dapat karunia bahasa roh. Nah, itu awal saya katakan mulai mengenal PDPKK, walaupun tadinya saya kok agak bingung, saya agak rada-rada bingung lah gitu ya mendengar ininya ya. Terus berjalannya waktu Tuhan bawa saya terus untuk mencoba mengikuti katakan keaktifan saya, ekspresi pertobatan saya melalui PDPKK ini. Dan kemudian saya ingat banget sampai satu saat saya mengikuti kursus evangelisasi pribadi, lalu kemudian terpanggil lagi juga untuk katakan ada pengumuman waktu itu pembukaan menjadi pendaftar menjadi pengajar guru evangelisasi pribadi. Saya ingat Bapak Ibu. Nah itulah saya, mungkin karena dulu hidup saya terlalu dunia ya Bapak Ibu ya. Saya ingat saya tuh punya rasa minder sekali kalau bertemu orang-orang atau katakan bahkan gedung ya. Gedung yang katakan gedung tuh rohani sekali. Saya ingat pertama kali saya ngurus pendaftaran di Sekinah itu, saya mau buka pintunya itu aja kayaknya gemeter, ragu-ragu, minder, aduh lemes gitu. Karena apa? Ada rasa, aduh saya ini orang dunia banget, ini kayak mau masuk sarang malaikat gitu. Padahal kalau sampai sekarang, kalau saya bercanda dengan teman-teman saya yang di Sekinah, wah di sini malaikatnya pada putus sayapnya udah. Nah, terus satu lagi Bapak Ibu, di paroki saya sendiri, di paroki Jatuwaringin, ada satu orang yang saya minder, kayaknya sih hari ini hadir ya. Ada saya minder kalau ketemu Pak Sutri ini. Karena apa? Kayaknya Pak Sutri ini suci sekali, kudus sekali. Pernah dalam satu renungan apa tuh kalau saya jadi lupa, malam Kamis Putih, malamnya itu apa namanya? Tuguran. Saya ingat Pak Sutri ini terutama ibunya membawakan renungan. Waduh, kok katakan yang pada saat ibu ini membawakan renungan, hati saya tersentuh sekali, berkobar-kobar, dan aduh luar biasa lah suasana saat itu. Dan makanya saya melihat, wah Pak Sutri ini luar biasa. Kalau nggak salah datang ya malam ini Pak Budi Prasetya datang ya bersama Bu Siska ya? Pak Budinya aja ya? Nah, jadi jujur Pak Budi, saya tuh dulu kalau ketemu Bapak saya minder sekali gitu, karena saya melihat Bapak kayaknya kayak orang kudus gitu ya. Maksudnya Semarang ke atas dikit Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Tapi selanjutnya begitu saya coba tune in, saya masuk ke dalam katakan kelompok kategorial PDPKK ini, ada sesuatu yang saya berpikir bahwa katakan, aduh, saya juga akan bisa menjadi orang kudus, saya bisa menjadi orang baik kalau saya ikut masuk di situ kali ya. Apalagi, oh ya, saya ada juga teman dari Leo Agung di sini yang namanya Pak Andani yang sudah punya karunia begitu banyak dan luar biasa. Aduh, saya minder sekali kalau pada saat dia sudah menyampaikan sabda pengetahuannya, waduh luar biasa benar gitu kan. Nah, kemudian saya pikir, aduh saya ingin bisa. Saya coba lobur, saya coba mengikuti pertobatan saya lewat PDPKK ini.
Makanya saya apresiasi sekali terhadap kelompok kategorial PDPKK ini. Nah, tapi selanjutnya Bapak Ibu, saya masuk dalam satu perjalanan, apakah cukup sampai di sini saja gitu, katakan menjalani atau mengejar kekudusan ini? Apakah cukup mengikuti, katakan saya melayani jadi di paroki menjadi katekis, kemudian menjadi pengajar evangelisasi, terus coba ikut keaktifan kepengurusan gereja dan yang lainnya. Apakah cukup sampai di sini? Tapi kemudian pada saat saya mencoba merefleksikan ini, ternyata Bapak Ibu, Tuhan bilang, aduh, nggak ada seberapanya lah, belum seberapanya. Kalau tadi saya ingat Bu Wiwin bilang, aduh tabungan kita masih kecil ya Bu Wiwin, gitu bilang ya. Kalau nggak salah tabungan kita lah baru berapa persen. Nah itu saya rasakan juga, aduh kayaknya belum cukup. Ada rasa, how, saya harus gimana nih? Nah akhirnya melalui firman ini, puji Tuhan Bapak Ibu, saya diajak Tuhan memahami, Don, lakukan ini. Kamu akan terus mengalami kerajaan Allah. Kamu akan terus menemukan aku di dalam hidupmu. Seperti itu. Bisa diganti slide-nya, Bu Santi? Baik, Bapak Ibu. Langsung 2 kali aja ya, Bu Santi. Oke. Tadi ntar dulu saya mau liatin dulu, Bu. Yang tadi dulu, Bu. Satu lagi, Bu. Nah, Bu Feby, saya minta maaf. Ini kalau yang foto di atas, saya puji Tuhan tadi nge-googling, saya dapat foto-foto Bu Ira dan kawan-kawan gitu. Nah, hanya pas saya berulang kali cari, mana ini ya foto-foto Kalvari, kok nggak dapat gitu, Bu. Jadi minta maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak Doni. Baik, Bu Santi. Selanjutnya, Bu. Nah, lalu sesungguhnya apa yang harus kita lakukan benar-benar sih sebenarnya untuk benar-benar kita jadi pengikut Yesus gitu kan. Dan puji Tuhan akhirnya melalui Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27 saya dibantu sekali untuk benar-benar mencoba memahami, mendapat pemahaman mengenai bagaimana menemukan Yesus dan kemudian mengikuti Yesus. Baik, Bu Santi bisa next slide. Bapak Ibu, ini dia, saya bisa minta bantu bacakan. Siapa yang bisa bantu bacakan ya? Bu Feby bisa bantu, Bu? Bisa, Pak Doni. Ya. Boleh. Bacaan dari Lukas 9 bab ayat 22 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Febi. Bapak Ibu, nggak apa-apa Bu Santi bisa diganti next slide ya. Ada dua ayat yang katakan langsung katakan tadi pada saat Bu Febi baca langsung juga kembali menggelitik saya. Dulu saya langsung ke ayat yang terakhir yang 27. Saya sempat bingung memahami ini bahwa di sini akan ada orang-orang yang akan melihat kerajaan Allah walaupun dia belum meninggal gitu kan, belum mati. Macam mana gitu kan bisa melihat kerajaan Allah nih orang belum mati gitu kan. Saya nggak kebayang gitu kan. Nah, kemudian ayat berikutnya juga yang katakan tadi langsung menggelitik Bapak Ibu ya. Di ayat yang pertama Yesus udah langsung kasih tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan ini, bahwa dia akan mengalami penolakan, bahwa Yesus akan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam ahli Taurat segala macam, bahkan bukan cuma ditolak, bukan cuma menderita, tapi dibunuh. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa kenapa dia harus mengalami itu, bahkan sampai dibunuh. Kita tahu sekarang bahwa memang Yesus harus mengalami itu, gitu kan? Supaya apa? Benar-benar kita memperoleh keselamatan. Dulu mungkin kita bingung Bapak Ibu, saya sendiri bingung gitu kan. Kalau Yesus ini Tuhan, kenapa dia harus mengalami seperti ini? Kalau nggak salah tadi saya lihat ada salah satu peserta katekumen yang dari Muslim. Saya pun ingat ini menjadi pertanyaan saudara-saudara saya yang Muslim, dan juga pada saat Bapak Ibu tadi saya cerita, saya 96 sempat mau tinggalkan gereja, dalam arti saya sempat mau menjadi seorang mualaf. Saya ingat waktu itu juga pertanyaan dari Ustadz yang ngajar saya, bahwa katakan, Don, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia harus menjadi manusia, bahkan disalib untuk menebus dosa dunia? Dari surga aja cukup, Don, dia maha kuasa, dia bisa tinggal jentikkan jari, selesai sudah perkara, gitu kan? Ya saat itu saya semakin terpengaruh. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, tangan Tuhan nggak pernah kalah panjang untuk selamatkan saya. Tapi kembali di sini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu mengingat bahwa katakan, dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Putra Allah, dia adalah Sang Juru Selamat pun ditolak oleh dunia pada saat dia datang mendekati dunia. Pada saat dia mendekati manusia, malah manusia tolak dia. Pada saat dia datang untuk memberikan kasihnya, malah kejahatan itu tolak dia. Baik, selanjutnya Bu Santi. Nah, itu dulu perkataan Yesus dulu pada 2000 tahun yang lalu pada saat dia berkata kepada murid-muridnya. Perkataan itu juga ditujukan untuk kita juga. Nah, tapi sekarang juga kita diajak menyadari bahwa bukan cuma para imam, bukan cuma para ahli Taurat yang menolak dia, bahwa saat ini pun ternyata kita juga masih sering menolak Yesus untuk memimpin hidup kita, menolak mengikuti Yesus. Yaitu saat kapan? Pada saat hati kita menolak kasihnya, pada saat hati kita lebih pilih, itu lagu apa yang disukai Ibu Megawati, saya lupa ya. I did it my way. Pada saat kita lebih memilih jalan hidup kita daripada kasih Allah. Saat kita lebih mengikuti hasrat diri kita daripada katakan mengikuti pertobatan Allah. Kemudian saat kita juga penuh kekhawatiran dan ketakutan. Saat itulah kita menutup pintu untuk Yesus. Nah, Bapak Ibu, penolakan buat Yesus bukan terjadi saat dulu, tapi juga terjadi pada saat sekarang, mungkin pada saat ini juga dalam hati kita. Terutama yang paling sering terjadi pada saat kita menolak untuk mengampuni. Pada saat kita membiarkan diri kita untuk no, saya tidak akan ampuni dia. Baik, selanjutnya Bu Santi. Tapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Dia punya sistem. Dia ciptakan dunia dengan sistemnya luar biasa. Dia ciptakan kehidupan ini juga dengan sistemnya yang luar biasa.
Dulu saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang apa ya, kalau saya sebut Tuhan yang katakan ya kurang lebih sama seperti orang. Kalau kita minta ampun walaupun kita salah, kita minta ampun, akhirnya kita diampunin sama Bapak kita gitu kan. Ya udah gitu kan. Lain kali jangan gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah saya diajak untuk memahami Tuhan lebih dalam, Tuhan adalah Tuhan yang punya sistem tersendiri, Bapak Ibu. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang punya sistem tersendiri. Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang like and dislike, enggak. Tuhan kasih tahu caranya. Ini loh caranya, ini loh sistemnya. Yaitu apa? Yang tepat ada di ayat 23-nya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dulu pada saat kembali Bapak Ibu, saat saya belum hidup dalam pertobatan atau katakan, nggak ada relasi dengan Tuhan, saya bingung. Kok orang harus menyangkal dirinya sendiri? Padahal pesan orang-orang tua selalu katakan zaman dulu, jadilah dirimu sendiri. Kok ini bertentangan banget? Kita harus diminta menyangkal diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu mengingat kembali. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering mendengarkan katakan homili Romo tentang ini atau pewartaan tentang ini. Tapi saya hanya mengajak mengingatkan kembali terutama di masa Prapaskah ini. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Bu Santi bisa bantu next slide. Pertama, jadi saya mau ajak Bapak Ibu, yuk dari 1 ayat 23 tadi, diminta kita harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ada 2 langkah besar yang memang harus merupakan usaha manusia. Tadi dalam ayat yang pertama, ayat 22, Tuhan udah melakukan bagian dari dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan udah melakukan bagian dari kasih-Nya untuk keselamatan kita. Tapi rupanya keselamatan itu juga perlu tanggapan atau usaha manusia. Nggak serta-merta kita udah dibaptis, asiklah, dibaptis, terima Yesus, masuk surga. Gitu. Ternyata enggak. Yesus bilang menyangkal diri. Menyangkal diri. Apa ini maksud menyangkal diri? Bapak Ibu, baik saya akan ajak Bapak Ibu. Yang dimaksud menyangkal diri. Rupanya kita diminta menolak atau melawan atau mengendalikan semua gerakan hati kita, gerakan diri kita yang mengarah mengutamakan diri sendiri. Semua gerakan hati kita, semua gerakan diri kita untuk membawa kita lebih mengutamakan diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan kekuatan yang harus kita lawan. Kekuatan ini yang kita namakan ego kita sendiri, ego setiap manusia. Nah, pada saat kekuatan ini mulai dominan, Bapak Ibu, ini yang kalau kita kenal secara sederhana dibilang ini orang egois banget. Ini orang egonya lagi muncul, ini orang egois banget. Dengan kata yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud menyangkal diri, yuk kendalikan egomu, lawan egomu. Jangan jadikan egomu ini menjadi bertambah tadi. Jangan jadikan kita manusia yang egois tadi. Terus, kenapa Tuhan berikan kita ego sebenarnya Bapak Ibu? Apakah ego ini jahat? Apakah ego ini jelek? No, Bapak Ibu, enggak. Manusia tanpa ego, kalau Tuhan tidak ciptakan kita dengan ego, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita kalau pernah dengar nggak Bapak Ibu ya? Hidup segan, mati nggak mau. Nah, udah melongo aja. Mau ngapa-ngapain nggak mau, segala macam. Ya itu, hidup segan, mati tak mau. Karena apa? Manusia itu nggak memiliki ego. Nah, jadi ego ini sebenarnya sangat baik, apalagi kalau ego ini dibawa kepada melakukan kehendak Allah. Itu luar biasa, Bapak. Baik, selanjutnya, Bu Santi. Nah, bahaya besarnya, Bapak Ibu. Bahaya besarnya, manusia nggak pernah menyadari dirinya dikuasai ego. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, setuju nggak ini Bapak Ibu?
manusia sangat sering tidak menyadari dirinya dikuasai ego. Setuju nggak Bapak Ibu ini ya? Setuju nggak dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Manusia kerap tidak menyadari dirinya dikuasai oleh egonya. Setuju. Setuju. Atau minta ini Mr. Hamdani. Saya yakin kalau manusia menyadari dikuasainya ego, menyadari dikuasai ego, kita akan hidup damai sejahtera, Bapak Ibu, gitu ya. Nggak ada perseteruan mungkin, gitu kan? Kita penuh kedamaian. Nah, manusia yang dikuasai ego, pertama tidak menyadari dirinya dikuasai ego. Kemudian seperti gambar ini terjadinya Bapak Ibu, saling tunjuk. Lu yang egois, lu bilang gue egois, kamu yang egois, kamu. Nah, ternyata yang sedihnya bahwa ini juga sering terjadi di sekitar kita, bukan cuma di sekitar bukan cuma di luaran sana, tapi bahkan di seputaran gereja itu sendiri juga sering terjadi hal ini, Bapak Ibu. Dan ini yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ternyata diri kita lagi dikuasai ego. Bapak Ibu, saya mau ajak langsung loncat aja, nggak usah dengan ayat yang bingung-bingung, langsung sederhana aja pada saat saya mau ajak Bapak Ibu ke ayat kisah tentang manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu ingat nggak ya? Ini di kisah Kejadian 3 ayat 6. Pada saat pertama kali manusia digoda oleh iblis, perempuannya dulu digoda, gitu ya. Sorry, maaf, saya nggak mau nyebut perempuannya dulu deh. Katakan iblis datang goda, tapi memang pertama kali yang diajak bicara perempuannya dulu kan. Nah, pada saat digoda, saya ambil gambaran bahwa katakan yaitu cara dosa masuk, yaitu melalui pikiran. Nah, baru melalui pikiran Bapak Ibu, tek melalui pikiran. Nah, kemudian selanjutnya gimana nih Bapak? Saya akan bacakan ini ya, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, yang terakhir, lagi pula pohon itu menarik hati, Bapak Ibu. Saya langsung tersentuh dengan kata menarik hati ini. Bapak Ibu, apa yang saya maksud dengan kata menarik hati ini menyentuh saya? Menarik hati, ini unsur yang paling dominan apa Bapak Ibu? Perasaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kata menarik hati, itu unsur dominannya adalah perasaan. Ego berkaitan erat dengan rasa atau perasaan. Perasaan yang lebih dominan daripada pikiran, gitu kan? Kan gini ceritanya, katanya bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua bagian, ada unsur besar nih, pikiran dan perasaan. Kalau cowok katanya kuat di pikirannya, kuat di logikanya atau nalarnya. Nah, kalau perempuan itu kuat di perasaannya, katanya begitu. Nah, sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan, kenapa kita ada pikiran dan perasaan, bahwa dua-duanya ini nggak boleh saling dominan, Bapak Ibu. Dua-duanya ini harus sinergi. Nah, saya senang pakai kata bahasa sinergi ini, karena kebetulan sekarang Keuskupan Agung Jakarta juga ada TSBP, tim sinergi. Saya senang dengan menggunakan kata sinergi. Kedua-duanya ini nggak boleh saling dominan. Nah, apalagi yang perasaan Bapak Ibu. Pada saat perasaan ini menonjol begitu kuat, akhirnya apa? Udah ego ini makin luar biasa mempengaruhi diri atau jiwa manusia. Pada saat katakan nih, Bapak Ibu ingat-ingat deh, bagaimana caranya kedagingan ini kita bekerja ya, atau ego ini bekerja. Bapak Ibu, pada saat misalnya perasaan kita terpengaruh, misalnya sederhana deh, kita tersinggung.
Misalnya katakan saya tersinggung oleh Bu Ira misalnya, mohon maaf. Ada omongan Bu Ira yang membuat saya tersinggung. Bu Ira, maaf ya, saya cuma contoh doang ini, Bu. Saya tersinggung dengan perkataan Bu Ira. Dah, pada saat saya tersinggung, yang tersentuh itu apa Bapak Ibu? Perasaan saya. Pada saat perasaan saya tersentuh, dia mempengaruhi pikiran saya. Pikiran saya keinget-inget. Bu Ira ngomong kayak begini. Bahkan katakan, itu kata-katanya Bu Ira yang tadinya mungkin cuma A, bisa di pikiran saya berkembang menjadi A, B, C, C gitu. Akhirnya dari A, B, C, C pengaruh lagi ke perasaan saya. Perasaan saya makin enak sama Bu Ira gitu kan. Nah, begitu perasaan makin enak, makin pengaruhin lagi pikiran saya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Perasaan semakin berkembang, ego semakin berkembang, kedagingan semakin berkembang. Akhirnya seperti kayak manusia pertama. Do it-nya apa? Dosa. Makanya saya tadi senang banget ada tulisan ini, Bapak Ibu, ada gambar ini. Jangan ada baper di antara kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Apalagi di kita yang katakan mau melangkah terus mengikuti Yesus, jangan ada baper di antara kita. Amin nggak nih Bapak Ibu? Setuju nggak? Jangan ada baperan di antara kita. Amin Bu Febi ya. Amin. Nah, mantap. Baik. Amin Bu Santi ya. Amin. Nah. Amin. Okay. Amin. Enggak, saya cuma gagal fokus saja Pak. Tadi yang Pak Doni bilang A, B, C, C. D-nya kapan D-nya? Iya, A, B, C, C. Oke, Bu Santi bisa ganti lagi. Bu Santi. Next slide. Nah, selanjutnya, perasaan yang sudah luar biasa ini akan membangkitkan kedagingan kita juga, Bapak Ibu. Maksudnya apa kedagingan? Saya langsung fokus ke arah kedagingan itu adalah salah satunya itu adalah dosa pokok itu, Bapak Ibu. Saya ambil langsung di kitab Kejadian 3 ayat 7-nya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka berdua terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu, dulu saat saya membaca ini maksudnya apa ya? Kok terbukalah mata mereka dan mereka telanjang? Emang tadinya mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Pikiran saya dulu gitu pada saat saya belum bisa memahami firman Allah. Nah, di sini Tuhan bimbing saya, Tuhan ajak saya untuk memahami bahwa katakan pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ya unsur kedagingan itu begitu kuat. Nah, saya mau kaitkan dengan perasaan yang mengembangkan ego tadi ya. Perasaan itu akhirnya membangkitkan juga dosa pokok, Bapak Ibu. 7 dosa pokok: kesombongan, kemarahan, kedengkian, pencabulan, kerakusan, ketamakan, kemalasan. Coba Bapak Ibu, yang mana yang tidak terkait dengan rasa? Coba Bapak Ibu, dari 7 ini, yang mana yang tidak terkait dengan rasa? Sombong, sangat terkait dengan rasa. Kemarahan, apalagi Bapak Ibu, gitu ya. Kedengkian, rasa banget itu. Pencabulan, makanya saya tulis layangan putus di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang cukup mengikuti layangan putus, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, maksudnya ngerti nggak ya saya tulis layangan putus di sini? Mudah-mudahan paham ya. Nonton, Pak, nonton. Luar biasa. Ini manusia yang penuh dengan karunia Roh Kudus yang nonton rupanya. Terima. Nah, kemudian kerakusan, ketamakan, kemalasan semuanya sangat terkait erat dengan rasa, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu Santi. Kalau tadi saya membahas belum semua, tapi katakan sedikit. Bagaimana sih kita menyadari bahwa diri kita dikuasai ego? Nah, tentunya Bapak Ibu, setelah kita menyadari bahwa katakan kalau diri kita terasa sekali bahwa ini perasaan yang dominan, Bapak Ibu, mulailah sadari untuk mengendalikan unsur itu. Mulailah sadari bahwa aku dikuasai ego saat aku menjadi orang yang egois saat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi
Bagaimana cara kita bisa mengendalikan atau menyangkal diri kita? Kenali saat kita dikuasai oleh ego kita sendiri. Yaitu pada saat apa? Perasaan begitu dominan menguasai diri kita. Itu menyangkal diri. Kemudian pikul salib. Apa yang dimaksud pikul salib, Bapak Ibu? Sederhana, kita tahu semua dan kita sangat mengimani semua, Bapak Ibu. Salib ini lambang penderitaan Kristus. Salib ini lambang pengorbanan Kristus. Tapi salib ini juga lambang kemenangan Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud kita diminta untuk memikul salib kita setiap hari? Bapak Ibu, Yesus mengajak kita untuk mau atau jangan takut atau jangan khawatir mengalami penderitaan karena kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus dan kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu, Yesus sudah mengalami penderitaan terlebih dahulu untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi Yesus bilang nggak usah khawatir, kamu nanggung bersama aku dan aku sudah bebaskan semuanya. Bapak Ibu. Jadi yang diminta Yesus ini, jangan takut, jangan khawatir untuk mengalami penderitaan. Jangan takut untuk yuk mau menanggung penderitaan itu dan bersama menyerahkan diri dan menyerahkan segala penderitaan itu kepada Dia, kepada Yesus. Saya senang dengan ini Bapak Ibu, ilustrasi seperti ini. Saya ingat zaman saya kecil ada satu dokter yang sangat saya takuti. Kalau saya udah duduk di situ pasti saya tendang-tendang Bapak Ibu. Walaupun peralatannya mahal, yaitu apa? Dokter gigi. Dokter gigi, aduh ampun banget. Mungkin sampai sekarang juga saya agak ilfil kalau ke dokter gigi. Apalagi kalau udah bunyi, aduh lemes saya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ngalami sakit gigi, tapi saya tidak mau datang dan menyerahkan kesakitan gigi saya pada dokter, kira-kira bagaimana caranya menyembuhkan sakit gigi saya? Saya ingat dulu, saya diajarin sama guru pramuka saya. Gini, Don, kamu potong batang Kamboja, itu ada getahnya, terus kasih ke gigi kamu. Pasti gigi kamu sembuh. Wah, hebat bener. Kalau gitu nggak perlu dokter gigi dong itu. Tapi selanjutnya saya dikasih tahu orang tua saya, iya, kamu coba sekali-sekali gatak Kamboja itu kamu tuangin di gigi kamu. Bener, penyakit gigi kamu hilang. Tapi gigi kamu juga hilang, alias hancur katanya. Jadi Bapak Ibu, gitu. Akhirnya yuk, udah mau tidak mau saya harus datang dan serahkan kesakitan gigi saya pada dokter. Dan dokter itu yang bisa menyembuhkan sakit gigi saya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, gambaran mengenai bagaimana Yesus mengajak kita untuk tidak takut menderita, mau pikul salib dan mau serahkan semua penderitaan kita untuk kita ditanggung oleh Yesus juga. Percayalah bahwa di dalam Yesus penderitaan yang kita alami, buahnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian pikul salib juga ada artinya bahwa jangan takut memikirkan tentang kematian, jangan takut menghadapi kematian, Bapak Ibu, karena di dalam kematian Yesus sudah mati terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kematian, di dalam iman kita kepada Yesus, kita akan menemukan Yesus. Dan bahkan kita pun sudah akan dibangkitkan oleh Yesus. Karena Dia sudah bangkit terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya ada cerita sedikit yang mengenai pikul salib ini. Saya yakin katakan begini, saya sering bertanya kalau kepada kawan-kawan, siapa ya di sini yang ingin masuk surga? Semuanya tunjuk tangan Bapak Ibu. Itu persis lah, semua dilakukan. Romo pasti juga nanya gitu. Siapa yang ingin masuk surga? Semua tunjuk tangan. Tapi kalau ditanya siapa yang mau duluan, nggak ada yang mau tunjuk tangan. Wih, saya. Kawan saya ini luar biasa, udah kerinduan besarnya luar biasa Pak Andani ya. Nah, saya belum seperti Pak Hamdani masalahnya, jadi masih rada ngeper juga kan. Kalau misalnya tiba-tiba kayak kemarin kena COVID lagi dan tiba-tiba jantung saya terganggu, anak gua masih kecil-kecil, mosok iya udah harus liwat sekarang sih gitu kan. Terkadang muncul ketakutan-ketakutan. Tapi kemudian saya ingat satu peristiwa gini Bapak Ibu. Saya pernah dapat tugas kebetulan dari Sekina. Waktu itu puji Tuhan bahwa katakan Keuskupan Agung Jakarta menghibahkan sebagian tanahnya itu di daerah Sentul kepada Sekina. Ceritanya saya dipanggil dan diberi tugas
seorang diri untuk katakan menguasai fisik dan katakan memagari seluruh secara fisik tanah yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Saya pikir cuma ngerjain pagar doang, sepele lah. Nggak taunya Bapak Ibu tahu di daerah Bogor itu luar biasa ternyata ya, mafia tanah terbesar terhebat itu ternyata di Bogor gitu kan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Pada saat saya mencoba mulai melakukan kegiatan fisik, tantangannya luar biasa. Dari mulai katakan preman kecil, preman desa, sampai ternyata aparatnya sendiri segala macam. Waduh, begitu besar tantangannya karena apa? Intinya bahwa ternyata mereka juga menginginkan kita memberi jatah tanah itu kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa tanah itu dihibahkan. Bapak Ibu, tugas saya menyelamatkan tanah ini karena waktu itu saya kira menginginkan akan membangun satu rumah retret di sana. Nah, Bapak Ibu, tapi tantangannya luar biasa. Waktu itu ya kemudian saya masih pakai cara-cara sendiri untuk menghadapi itu gitu kan. Ya preman desa masih beranilah saya hadepin gitu kan. Kemudian tiba-tiba nggak cuma preman desa, mulai lagi aparat desa turun tangan gitu kan. Saya masih berani ngadepin lah gitu kan. Masih aparat desa, toh saya nggak salah gitu kan, jelas hukumnya. Kemudian turun lagi aparat ini menyetop pekerjaan kita dan memagar itu. Aparat dari kecamatan, wah bisa 2 mobil lengkap lah menyetop kita. Wah saya masih katakan, wah saya nggak salah, secara hukum saya benar. Saya akhirnya ke kantor mereka dan saya perjuangkan ini. Jadi jangan coba-coba stop pekerjaan ini. Puji Tuhan itu bisa dilewati Bapak Ibu. Dah, saya agak tenang dan agak jumawa sedikit, udah bisa lolos. Akhirnya satu saat Bapak Ibu, kepala desa dari desa itu mengundang kami, gitu ya. Tapi diminta saya datang sendirian Bapak Ibu, gitu. Nggak usah sama siapa-siapa, saya datang sendirian. Saya datang ke kantor desa itu karena pakai surat resmi. Begitu saya datang Bapak Ibu, wah itulah saya mulai merasa, waduh saya dijebak. Karena apa? Begitu saya belum turun mobil Bapak Ibu, baru di parkiran desa saya langsung melihat, waduh, begitu banyak pasukan yang memang, maaf, tanda kutip, terkenal dengan mafia tanah. Ya, katakan kelompok-kelompok itu ya, saya maaf agak menyebut daerah, kawan-kawan kita dari saudara-saudara kita dari Maluku itulah. Katakan kalau saya harus sebut di sini, geng Ambon penguasa tanah di sana. Waduh, itu udah 5 orang di depan dengan tampang udah sangar semua Bapak Ibu, gede-gede semua. Mati saya bilang, gua dijebak ini. Saya bilang saya turun apa enggak, Aduh mati ini saya. Tapi terus saya ingat, yang saya perjuangkan ini tanah Keuskupan Agung Jakarta. Aduh, gimana ya Yesus? Akhirnya apa? Kadang otak saya ini muncul nekatnya, tapi saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, gimana ini? Saya masih punya anak kecil gitu kan. Kalau saya harus mati di sini gimana ini? Kan? Terus tapi di mobil akhirnya Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Ya udah Tuhan Yesus, kalau memang saya harus mati di sini, saya mati untuk Engkau. Dah, saya turun. Wah benar, saya dikelilingin. Tapi ternyata ada pemimpinnya mereka tuh. Pemimpin dari katakan kawan-kawan kita dari Maluku itu. Bersama aparat desa. Dah, ini yang benar-benar saya nggak habis pikir Bapak Ibu. Tadinya saya begitu cukup takut Bapak Ibu menghadapi kelompok itu. Tiba-tiba begitu mulai omong, tiba-tiba si pemimpinnya ini malah melunak. Mungkin akhirnya saya langsung tahu bahwa katakan pemimpinnya ini juga, mohon maaf, Kristiani. Akhirnya dia tahu, dia ngobrol segala macam. Dah, singkat cerita siang itu pertemuan selesai. Akhirnya saya malah diajak makan siang bareng-bareng Bapak Ibu. Dan habis diajak makan siang bareng-bareng, si pemimpinnya itu terang-terangan bilang, sudah Pak Doni, tenang saja. Kita main mata dua, kita main kaki dua kata dia. Di sini saya seolah-olah dukung itu kepala desa. Tapi Pak Doni nggak usah takut. Kita seiman, saya akan dukung Pak Doni. Bapak Ibu, ternyata apa yang disampaikan oleh pemimpin kelompok itu, dia bukan sekedar omong. Terus Bapak Ibu, saya didampingi, ada apa-apa serut saya di WA. Hati-hati Pak Doni, ada orangnya Pak Kepala Desa. Gitu terus. Dan puji Tuhan, akhirnya sepanjang hampir 2 tahun, bayangin Bapak Ibu,
mager tembok, bikin tembok tanah itu mencapai 2 tahun. Tapi puji Tuhan, akhirnya itu bisa selesai dan bisa saya serahkan ke Sakinah bahwa tugas selesai, Bapak Ibu. Nah, itu yang akhirnya saya rasakan bahwa pada saat saya memang tadinya takut, aduh, gua mati nih, anak gua masih bayi lagi gitu kan. Tapi pada saat akhir saya bilang, Tuhan, ya udah, kalau memang hari ini saya harus mati, biarlah saya mati bersama untuk Engkau. Dan Tuhan Yesus berikan saya keberanian menghadapi itu. Dan ternyata Tuhan sudah siapkan semuanya, bahwa justru katakan melalui pertemuan itu akhirnya pemagaran kami lancar. Selanjutnya Bu Santi. Nah, ini terakhirnya, menemukan Yesus. Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, bahwa di ayat pertama Tuhan sampaikan, Tuhan sudah lakukan bagiannya. Tuhan sudah berikan bagiannya, yaitu penebusan dosa kita. Dia mau menderita untuk kita. Dia hanya minta, yuk sekarang lakukan bagian kamu, kata Tuhan. Harus ada usaha dari pihak manusia. Usahanya apa? Tadi, 2 usaha langkah besar yang diminta Yesus untuk kita lakukan dan berani kita hadapi. Yang pertama, sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Jangan pernah takut menghadapi penderitaan. Hadapi penderitaan bersama Yesus itu sendiri. Pada saat kita bisa melakukan 2 tahapan langkah besar ini, percayalah Bapak Ibu, secara otomatis kita dibawa menemukan Yesus ada dalam diri kita, atau Yesus inside. Secara otomatis kita menemukan kasih Yesus dan dipimpin langsung oleh kasih Yesus. Terakhir, Bu Santi. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali dengan gambaran Ibu ini, Bapak Ibu ya. Nanti dicetik-cetikan ya, Bu Santi ya. Saya selalu senang menggambarkan ini ceritanya manusia nih, lingkaran-lingkaran ini. Dengan yang lingkaran besar yang berwarna merah adalah tubuh. Kemudian yang di tengah, maaf Bapak Ibu, saya ini agak buta warna. Kalau udah warna-warna ini, kalau nggak salah warna hijau yang tengah ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, yang saya tulis jiwa ini, kemudian di tengah yang putih itu saya tulis Yesus. Bu, tolong diklik-klikin dong Bu. Yang klik pertama, nggak diklik sekali aja karena untuk menunjukin panahnya. Nah, di sekeliling ini ada roh Allah yang terus mau mengetuk pintu hati kita, atau roh Yesus itu sendiri yang terus mengetuk pintu hati kita. Klik lagi Bu, ada panahnya 4. Diklik-klik aja Bu. Nah, terus Bu, terus Bu. Nah, terus Bu, terus Bu. Terus Bu. Bapak Ibu, ini saya mau kasih gambaran di mana Yesus terus mengetuk pintu hati kita. Ini ayat yang ayat emas saya salah satunya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kata Yesus kan. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu. Tapi bagaimana kita bisa membuka pintunya Bapak Ibu? Yaitu tadi, sangkal diri, pikul salib. Otomatis pintu itu terbuka dan Yesus ada dalam jiwa kita. Kita menemukan Yesus ada dalam jiwa kita dan secara otomatis jiwa kita mengikuti Yesus. Bapak Ibu, satu sharing lagi sebagai penutup. Semalam, baru kejadian semalam Bapak Ibu. Ini jiwa manusia penuh misteri ya. Jadi semalam kebetulan saya sama istri kan lagi diajak Bu Ira untuk mengikuti seminar Karunia Roh Kudus ya Bu Ira ya namanya ya. Nah, yang semalam itu sudah sampai pertemuan ke-7 kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau nggak salah malam itu judul semalam itu adalah Karunia Mukjizat. Benar ya Bu Febi ya atau Bu Ira ya? Nah, saya agak telat ngikutinnya. Istri saya juga agak telat dan kami udah agak nggak konsen, lagi banyak urusan gitu kan. Tapi kita sambil berusaha dengerin. Sampai akhirnya masuklah kita ke sesi workshop untuk kita didoakan gitu kan ya. Didoakan dan kita berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya seperti biasa Bu siapa itu namanya saya lupa jadinya. Bu Willy apa Bu siapalah namanya itu. Pimpin kita berdoa, pujian penyembahan, terus dia doakan kami, dan saya terbawa berdoa, gitu kan.
Tapi tiba-tiba kok saya mendengar merasakan satu energi yang luar biasa, dan dari mendengar suaranya yaitu apa? Istri saya di sebelah, Bapak Ibu. Dia bermanifestasi itu, wah ini manifestasi luar biasa nih, saya pikir. Dah, akhirnya saya tumpang tangan ke dia, saya pegang dadanya, saya pegang pundaknya, terus saya doa bahasa roh, saya terus nggak berhenti berdoa bahasa roh, dan mulailah istri saya bermanifestasi, wah gitu kan. Nah, pikir saya gitu, biasanya kalau lagi retret sih saya, kalau ada Pak Hamdani tenang, saya dibantu Pak Hamdani nih kalau udah kayak gini nih, gitu kan. Nah, tapi ternyata saya nih jangan-jangan ada makhluk-makhluk yang nggak ketahuan, saya pikir kan, karena dia udah mulai kayak cakarnya mau keluar gitu kan. Tapi rupanya enggak, puji Tuhan rupanya enggak. Terus energi itu keluar, dan akhirnya dia berteriak panjang nggak berhenti-berhenti gitu kan, Bapak Ibu kan. Terus saya doakan dah sampai dia benar-benar mengalami melintir, manifestasi melintir itulah, Bapak Ibu. Nah, yang saya malu, acara doanya udah selesai, lagi udah mulai tanya jawab yang di seminarnya, istri saya nggak kelar-kelar, Bapak Ibu. Tapi udah nggak apa-apa, saya tutup aja kameranya, saya doakan dia terus. Begitu sampai selesai, tiba-tiba begitu udah tenang, dia udah tenang, langsung yuk ke kamar Eyang, ke kamar Eyang. Kebetulan kan Bapak Ibu, saya tinggal bersama ibu saya, ke kamar Eyang. Nah, ngapain? Nggak ke kamar Eyang, ke kamar Eyang. Saya pikir mau ngapain gitu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tahu-tahu istri saya pegang kaki ibu saya gitu, nangis minta maaf Eyang, minta maaf. Saya bingung, kok jadinya begini gitu. Bahkan sampai ibu saya sendiri bingung. Udah apaan sih ini, pakai nangis ini apa gitu. Akhirnya pelan-pelan saya cerita, tadi kita lagi ngikutin seminar Karunia Roh Kudus ya, ini yang saya yakin bahwa Tuhan menjamah, katakan Sinta istri saya mengalami jamahan Tuhan, dan katakan mengalami healing, kesembuhan dari Tuhan, dan salah satu yang benar-benar harus disangkal, yaitu yang benar-benar harus disangkal oleh istri saya, yaitu kesakitan mungkin terhadap kesakitan terhadap ya biasalah hubungan mantu mertua ya Bapak Ibu ya. Dan tapi saat itu Bapak Ibu yang saya lihat benar-benar istri saya yang kaki ibu saya dan diciumin terus kaki ibu saya, dan akhirnya sukacita sekali bahwa rekonsiliasi boleh terjadi. Ini yang saya percaya, di mana bahwa katakan pada saat diri kita putuskan untuk benar-benar mau ikut Yesus, tapi ada satu tahapan bahwa kita nggak mampu, dan Tuhan, tapi kita bertekad untuk menyangkal diri kita dan pikul salib kita, dan ternyata Tuhan yang akhirnya menyempurnakan segalanya. Seperti itu Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan dan saya lengkapi dengan sharing yang benar-benar bahwa fresh from the oven yang baru terjadi semalam. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadikan rema buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bu Weni, Bu Ira, mohon maaf lagunya kayaknya nggak jadi karena saya udah kelamaan kali ya. Ini masih satu Pak. Oh iya, masih ada satu, lupa saya. Udah keenakan sharing, saya lupa. Bapak Ibu, begini, saya mau ajak Bapak Ibu, yuk di dalam masa Prapaskah ini kita latihan bersama Yesus. Seperti seruan Bapak Paus sendiri. Yuk, mari kita lakukan pantang. Bukan hanya sekedar berpantang soal makanan, tapi marilah kita berpantang dan berpuasa akan dosa pokok yang menonjol dalam diri kita. Bapak Ibu, marilah kita mulai kenali diri kita. Atau katakan karakter dosa pokok yang menonjol dalam diri kita. Yuk, mulai saat ini kita lakukan, yuk kita pantang. Setiap hari kita mohonkan pada Tuhan, tolong bantu saya. Kalau permohonan saya, kebetulan kelemahan saya dalam dosa pokok saya salah satu itu Bapak Ibu, saya ini orangnya kurang sabar gitu. Jadi setiap doa saya selalu minta Tuhan tolong berikan saya kesabaran. Tapi pada saat saya selalu minta Tuhan berikan saya kesabaran, yang muncul hari itu godaan kesabaran luar biasa. Tapi itu saya percaya proses dari Tuhan. Kemudian kenali selalu diri saat dikuasai ego. Dan pada saat kita mengenal bahwa ini perasaan saya yang dominan, yuk kita kendalikan perasaan kita itu, kendalikan ego kita, dan berikan ruang pada pikiran kita yang sudah mengetahui tentang kasih Yesus. Yesus bilang jangan menyimpan kemarahan. Kata Yesus,
Musa bersabda, Musa menyatakan kepadamu, jangan membunuh. Tapi kalau aku bilang kepadamu, jangan menyimpan kemarahan. Nah, hal-hal kasih Yesus yang sudah kita ketahui ini, biarlah kita menangkan dalam diri kita. Dan pada saat melakukan itu, jangan pernah melakukan sendiri, tapi lakukanlah semuanya bersama dan di dalam Yesus. Di dalam doa, di dalam firman, dan selalu bersekutu seperti kita ini. Dan percayalah, ya dan amin. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah lakukan. Dan secara otomatis kita akan menemukan Yesus di dalam diri kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke siapa? Bu Ira ya, Well ya. Bu Ira? Oh, oke. Siap Pak Doni. Siap Pak. Mari Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Pak Doni sudah memberikan pencerahannya tadi, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan pengertian bahwa Tuhan Yesus itu harus ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik dari kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sungguh bangga Bapa. Kami bangga punya Bapa. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Sungguh bangga Bapa. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ada nomor rekeningnya, Bu Feby. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan sungguh. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus pada malam hari ini untuk persembahan yang diberikan oleh
Umat-Mu yang terkasih, kami percaya Tuhan, persembahan ini sungguh-sungguh yang merupakan tanda cinta kasih kami Tuhan di dalam persekutuan ini. Sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang dipakai untuk pemuliaan nama-Mu di dalam persekutuan doa Kalvari. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau melimpahkan berkat rezeki di dalam semua karya dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kembali Bu Febi, mungkin ada beberapa pengumuman Bu Febi. Baik, terima kasih. Tidak ada pengumuman, hanya ada yang ingin disampaikan. Terima kasih untuk tim pujian PD PKK Leo Agung yang pada malam hari ini telah hadir ke PD PKK Kalpari. Terima kasih juga untuk Bapak Doni yang pada malam hari ini telah membawakan pewartaannya yang sungguh luar biasa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Doni sekeluarga dan pelayanannya dimanapun Pak Doni berada. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasihnya pada malam hari ini. Semoga berkat yang Bapak Ibu berikan dapat meningkatkan pelayanan PD PKK Kalpari. Bapak Ibu yang terkasih, kami semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dari PD PKK Leo Agung dan juga dari PD PKK Kalpari. Terima kasih juga untuk Pak Budi yang telah hadir, Mbak Santi. Terima kasih. Baik, sebelum kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama dulu. Mari Bapak Ibu buka kamera, kita akan foto bersama. Mohon bantuannya Mbak Sophie. Baik Bapak Ibu, saya akan pandu untuk foto bersama. Mohon yang belum dibuka kameranya untuk dibuka. Saya akan ngambil 2 kali ya. Oke. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Dan 3 ya, senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kembalikan lagi ke tim pujian. Terima kasih Bu Ira, Bu Wiwin, Pak Budi, Pak Doni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Febi, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Febi juga teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hamdani. Selamat malam Pak Hamdani. Pak Witor, Bu Yulia, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat. Selamat Abasuo kita. Ya, Bu, Abasuo. Sehat-sehat puji Tuhan. Ini cucu. Ya, ini cucu. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kesempatan untuk kita boleh bersama-sama saling mengisi dari Kalvari dan juga dari PDKK Leo Agung. Mari sama-sama kita mau katakan kerja buat Tuhan, selalu mengisi. Kerja